Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Kita bahas tentang perkembangan dan klasifikasi media. Jadi media itu hierarkis satu ya. Jadi secara vertikal itu hierarkis, ada yang keren, yang cover meliput, mencakup seluruh gaya dan karakteristik siswa. Ada yang sifatnya dia bersifat berkembang, jadi ada yang tradisional, ada yang paling kontemporer. Nah, kita perlu belajar itu, mengerti posisinya di mana. Yang paling penting adalah mengkontekstualisasikan dengan anak didik kita, tentu sebagai upaya untuk mengajar dengan sadar. Perkembangan media melalui beberapa tahap. Pertama adalah konvensional. Alatnya non digital, sederhana, mudah diakses, dan memerlukan kreativitas guru. Contohnya bulletin board, papan tulis, baik whiteboard, chalkboard, baik pakai spidol atau pakai kapur tulis gitu ya, kapur board gitu ya, gambar poster, diagram, dan seterusnya. Ini jenis-jenis konvensional yang non digital. Kemudian menengah berdiri menggabungkan elemen analog dan digital. Ini memerlukan alat elektronik sederhana dasar gitu ya, OHP, film strip, opakwe, proyektor, dan seterusnya. Mungkin sebenarnya tidak ngalami ini gitu ya. Nah, tapi itu jenis menengah itu. Kemudian masa kini berbasis teknologi memungkinkan pembelajaran mandiri dan kolaboratif, sering terintegrasi dengan internet. Kita bisa bagi, yang pertama itu adalah manual, yang kedua adalah computer based, kemudian yang terakhir adalah digital based. Bedanya kalau komputer itu cuma diakses di ruang, jadi dia kalau mau pindah ya harus pindah komputer gitu. Tetapi kalau digital Anda bisa mengakses di mana saja. Nah, manual itu lebih parah dari keduanya itu. Tetapi itu adalah yang terbaik bagi kondisi yang sesuai untuk itu. Lebih jelasnya di samping itu ada tabel. Nah, ini basisnya ya. Jadi pra sampai 1900-an, nah, itu tradisional. Tapi setelah 1900-an sampai hari ini ternyata ada mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, bagian kedua ini saya ingin menyampaikan bahwasanya yang paling harus kita fokuskan hari ini adalah media pembelajaran online. Ya, karena hari ini orang lebih mager, malas gerak gitu ya. Jadi itu yang cukup menarik. Nah, sebenarnya ada basis yang lain, jadi ada yang audio base, ada visual base, ada game base, ada macam-macam. Tetapi secara umum ya media online itu bisa dibagi jadi itu. Jadi yang hanya kita dengar dan kita dengar, atau kombinasi dari duanya. Jadi ada visualnya, ada audio. Masalah kemudian orang menggerakkan pakai tangan seperti game, itu sesungguhnya juga kita butuh audio dan juga butuh visual. Oke, ini beberapa contoh ya. Jadi cukup dibaca saja ya, dibaca kemudian dicermati gitu ya. Ternyata perkembangannya luar biasa. Nah, kita barangkali belum masuk di salah satu itu gitu ya. Belum serius di situ. Oke. Yang paling ini adalah perbedaan itu yang perlu jenengan cermati gitu ya. Jadi perbedaan yang ada di tabel. Jadi perbedaan antara media online, media non online, media manual. Nah, ini cukup menarik gitu ya. Cukup menarik untuk kita cermati. Jadi terutama yang keterangan itu ya, jadi cocok untuk pembelajaran jarak jauh kolaboratif itu kalau online. Tapi yang non online, digital offline, solusi untuk daerah internet terbatas. Nah, manual itu efektif untuk pembelajaran sensorik dan kontekstual.
Jadi tidak ada media pembelajaran yang terbaik. Jadi kalau kita mau ngajari anak kecil ya bagusnya memang pengalaman sensoriknya, kontekstualnya diperbanyak. Nah itu untuk anak kecil. Tapi dewasa mungkin itu akan merepotkan kecuali dalam beberapa hal yang kita memang perlu untuk sensorik. Klasifikasi media, nah itu ada banyak para ahli yang dia nulis atau membedakan, membagi media dalam beberapa kriteria. Misalkan bagi Nanas, Sudana, dan Rifai membagi menjadi dari sisi sifatnya auditif, visual, audiovisual. Tapi dari sisi jangkauannya itu hanya punya daya yang memiliki daya liput luas dan daya liput terbatas. Yang daya liput luas ya radio, televisi gitu ya. Dia ada pemancarnya. Tetapi yang daya liput terbatas ya film, video. Dia hanya mungkin dinikmati satu kelas atau satu ruang. Itu ya, itu yang daya liputnya terbatas. Dari teknik pemakaian yang diproyeksikan dan tidak perlu diproyeksikan. Jadi kalau TV, nah kalau jenengan laptop digabungkan ke TV itu nggak perlu proyeksi kan gitu. Tetapi kalau pakai OHV dan yang lainnya perlu diproyeksikan. Media diklasifikasikan menjadi media chat menurut SEAL dan RISI gitu ya. Itu dibagi menjadi media cetak, audiovisual, berbasis komputer, berbasis multimedia. Media cetak ya tadi seperti kita sebut di atas. Nah, cetak yang manual tadi gitu ya. Media audiovisual yang gabungkan dua itu ya, ada video, ada audio, ada visual. Ternyata itu ya tidak harus pakai komputer kan gitu. Dan itu sebelum komputer ya. Nah, audio visual yang sebelum komputer ya kayak kertas apa belajar itu ya pamflet model-model kayak gitu ya, itu tidak komputer. Nah kemudian ada yang berbasis komputer dan kemudian yang berbasis multimedia. Sekarang ada yang digital, tetapi ini pembagian SEAL dan RISI sesuai dengan perkembangan saat itu. Multimedia paling keren hari ini enggak, sekarang yang paling bagus ya berbasis AI. Kemudian media menurut Azhar diklasifikasikan menjadi audio, visual, audiovisual, kemudian multimedia. Nah, yang terakhir ini yang terbagus. Jadi dia bisa mengakomodir banyak gaya belajar, bisa karakteristik belajar. Kemudian yang selanjutnya menurut Setiosari diklasifikasikan menjadi 2 dimensi, 3 dimensi pandang dia. Nah, mungkin hari ini akan muncul 5 dimensi. Ya, mungkin bisa dilihat di tabel di sampingnya itu. Kita lihat di situ ada basis pembagian berbasis teknologi. Ada manual, ada digital, ada media online. Nah, gitu ya. Kemudian secara interaktivitas ada yang pasif, ada aktif, ada kolaboratif. Nah, pembagian ini sebenarnya ya tergantung kita melihatnya dari mana kan gitu. Nah, dari fungsi belajar ada ekspositori, ada latihan, ada eksploratori, ada evaluatif. Nah, kalau ekspositori adalah menyampaikan informasi baru. Yang paling mudah ya ceramah. Yang lain suruh baca sendiri ya. Informasi itu caranya cuma 2, kalau nggak lihat ya denger. Nah, informasi kok mikir itu nggak ada gitu. Jadi opsinya ya kalau nggak dengar ya lihat gitu. Kalau denger ya ceramah, kalau mau lihat ya baca kan gitu. Kemudian mengasah keterampilan kognisi, kuis online. Nah, itu yang latihan ya, latihan soal interaktif, simulator dan seterusnya. Untuk memfasilitasi penemuan mandiri, nah itu eksploratori. Ada banyak media, bisa Wikipedia, bisa Google search engine dan macam-macam itu. Kemudian mengukur pencapaian belajar, bisa pakai kuis-kuis dan seterusnya. Kita akan diskusi lebih dalam di diskusi kelas. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.